Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Perkenalkan, nama saya Anita Kusuma Dewi dengan NPM 185220004. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luis Kezia Teresa Hutapea dengan NPM 185220008. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eugenio Kakumanoko dengan NPM 185220014. Kami dari jurusan Manajemen Rekayasa Angkatan 2022 akan memberikan materi dari mata kuliah Perencanaan Sistem Logistik dan Supply Chain. Kami akan membahas terkait kegiatan operasional apa saja yang ada di terminal peti kemas pada pelabuhan. Pelabuhan merupakan simpul vital dalam rantai pasok global. Di dalamnya terdapat terminal peti kemas yang menangani berbagai jenis dan ukuran kontainer. Karena investasi pelabuhan sangat besar, efisiensi menjadi hal yang sangat krusial. Maka dari itu dibutuhkannya model dan metode perencanaan yang efektif untuk operasi terminal. Sebelum kegiatan operasional dijalankan, dilakukan perencanaan berdasarkan 3 aspek utama. Yang pertama yaitu perencanaan kapal. Di dalamnya terdapat penjadwalan dermaga yang mengatur tentang berthing time dan juga posisi kapal. Selanjutnya, mengatur tentang jadwal quay crane. Dan yang ketiga yaitu mengatur urutan bongkar muat kontainer. Yang kedua ada perencanaan yard space yang mengatur tentang alokasi kontainer ekspor dan juga impor. Yang ketiga ada penugasan perangkatan, yaitu tugas akan dialokasikan ke quay crane dan juga yard crane secara dinamis. Yang ketiga ada penjadwalan dermaga dan quay crane. Berth dan quay crane merupakan elemen kunci. Menurut Park dan Kim pada tahun 2003, jadwal ini harus menghindari dari penundaan dan biaya ekstra akibat alokasi posisi kapal yang tidak optimal. Adapun tantangannya, yang pertama, quay crane hanya dapat beroperasi pada waktu yang telah dijadwalkan. Yang kedua, quay crane hanya memiliki satu lintasan dan dilakukan secara berurutan. Untuk itu, quay crane yang lain tidak dapat saling menyalip. Dan yang ketiga, beberapa tugas tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Yang keempat ada storage planning dan sequencing. Metode ini bertujuan untuk menempatkan kontainer berdasarkan ukuran dan tujuannya. Tujuannya yang pertama yaitu meminimalkan pemindahan barang yang tidak perlu atau rehenry. Yang kedua, menjaga keseimbangan kapal. Dan yang ketiga yaitu mengoptimalkan rute crane dan juga transfer kontainer. Contohnya, untuk kontainer yang lebih berat itu akan diletakkan di bagian bawah dan untuk first out kontainer akan diletakkan di bagian atas. Nah, yang kelima ada optimasi penanganan dan penyimpanan di yard. Yard handling berfokus pada dua hal, space allocation dan slot determination. Space allocation berfokus untuk mengatur berapa banyak kontainer yang akan ditempatkan. Lalu, slot determination menentukan lokasi spesifik di mana kontainer tersebut akan dikirimkan. Yang keenam, ada alokasi penjadwalan crane dan prime mover. Pada tahun 2002, Cheng dan kawan-kawannya mengembangkan model penjadwalan pergerakan RTGCS untuk meminimalkan beban kerja yang tersisa di akhir tiap periode waktu. Model ini mempertimbangkan antara lain yang pertama, batas jumlah crane antar blok, yang kedua resiko tabrakan antar crane, yang ketiga perpindahan antar crane yang terjadi hanya di awal periode, dan yang terakhir yaitu posisi awal dan akhir crane yang harus berada di dalam blok tertentu. Hal ini terjadi saat posisi crane tidak bergerak. Adapun manfaat untuk mempelajari topik ini, 1. Untuk meningkatkan efisiensi, yang kedua, mengurangi biaya dan waktu tunggu, serta yang ketiga, untuk mendukung keputusan secara real time. Sedangkan untuk tantangannya, yang pertama yaitu ada ukuran kapal yang makin besar, sistem yang makin kompleks, dan kebutuhan akan otomatisasi yang menyeluruh dan real time. Simbolannya adalah, jadi pengelolaan terminal peti kemas membutuhkan pendekatan, model, dan metode untuk pengambilan keputusan yang cepat dan adaptif. Perencanaan sistem logistik yang matang, baik secara strategis dan operasional, sangat penting agar kita dapat tetap kompetitif. Sekian dari kami, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di konten edukatif berikutnya. Terima kasih, dadah!